Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Dasar Agrikultur. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah tugas review artikel dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Potensi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pacitan. Anggota dari kelompok kami ada 4, yaitu yang pertama saya sendiri bernama Sony Chandra Kusuma, Amanda Amelia Putri Jessica, Dani Malik, dan juga Asis Oktobima Putra. Baiklah, menuju pembahasan yang pertama. Dalam pembahasan pertama kali ini yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan, pembangunan yang terdapat di suatu daerah itu harus memanfaatkan sumber daya yang terdapat dalam internal atau daerah wilayah tersebut. Mengapa hal itu harus dilakukan? Agar pemanfaatan sumber daya secara maksimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam lingkaran wilayah tersebut juga ikut meningkat. Dengan meningkatnya kesejahteraan pendapat masyarakat, maka pembangunan ekonomi di suatu daerah itu akan lebih meningkat juga. Dan juga yang kedua, pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dikatakan berhasil jika target atau sasaran pembangunan yang bertujuan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan juga penentuan kebijakan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang peningkatan pembangunan di suatu daerah. Dan juga melihat dari persentase PDRB Kabupaten Pacitan ada di posisi terkecil ke-6, dan Pacitan menjadi kabupaten dengan distribusi PDRB terendah di luar kota Jawa Timur. Next. Nah, untuk pembahasan, jurnal ini berjudul tentang analis potensi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Pacitan. Nah, tujuan untuk menganalisis subsektor basis dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, menganalisis transformasi struktur ekonomi subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, serta membuat gambar peta dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Pacitan dengan pendekatan spasial berbasis GIS. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang menggunakan data runtun waktu mulai tahun 2010 sampai 2018. Metode pelaksanaan penelitian menggunakan studi kasus. Dalam penelitian ini yang menjadi kasus adalah Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan mempunyai kondisi alam yang berupa bukit dan gunung, jurang, terjal, serta termasuk deretan pegunungan 1000 dengan jenis tanahnya berupa kapur, sehingga kurang cocok untuk pertanian serta sering mengalami kekeringan. Namun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang PDRB di Kabupaten Pacitan tertinggi. Metode pengembalian data menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan Bapeda Kabupaten Pacitan dengan cara dokumentasi dan pencatatan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Location Quantitative Shift Share dan ArcGIS. Nah, ada subsektor basis dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Pacitan. Nah, kegiatan ekonomi dalam pembangunan ekonomi dan wilayah dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan basis dan kegiatan non-basis. Nah, ini adalah tabel dari hasil location subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Pacitan. Dari analisis tersebut diketahui bahwa yang menjadi subsektor basis ialah subsektor tanaman pangan dengan rata-rata sebesar 1,10 dan subsektor perikanan
dengan rata-rata sebesar 1,67. Sektor tanaman pangan dan perikanan masuk ke dalam subsektor basis dikarenakan hasil rata-rata lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun luar. Baik, selanjutnya adalah analisis transformasi struktur ekonomi subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Pacitan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Nah, pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan dalam suatu kurun waktu tertentu dapat mengubah struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi ini dilihat menggunakan shifter. Proses transformasi struktural ditandai oleh perubahan struktur ekonomi yang dicerminkan oleh perubahan kontribusi sektoral atau shifter di dalam pendapatan nasional menurut ARSA tahun 2016. Berdasarkan data yang telah dianalisis dalam jurnal ini menggunakan shifter, dapat ditarik kesimpulan bahwa subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak mengalami transformasi struktur ekonomi. Berdasarkan rata-rata dari analisis shifter, 3 subsektor tertinggi ialah subsektor tanaman pangan, perikanan, dan peternakan, sehingga pemerintah Kabupaten Pacitan perlu mempertahankan ketiga subsektor ini untuk perencanaan pembangunan ekonomi. Hasil shifter berindikasi bahwa pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Pacitan. Berikut adalah peta gambar dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Pacitan dengan pendekatan spasial berbasis GIS. Yang gambar pertama di sini adalah peta persebaran nilai produksi tanaman pangan yang bersumber dari BPS Kabupaten Pacitan tahun 2019. Berdasarkan hasil pemetaan dalam pembahasan jurnal ini, produksi tanaman pangan terlihat bahwa Kecamatan Donorejo dengan nilai produksi tanaman pangan tertinggi. Dari hasil produksi dan harga tanaman pangan tertinggi di Kecamatan Donorejo, sehingga memiliki potensi besar untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pacitan dapat mengembangkan subsektor tanaman pangan di Kecamatan Donorejo. Nah, selanjutnya adalah peta persebaran berdasarkan nilai produksi perikanan. Berdasarkan peta tersebut, nilai produksi perikanan terlihat produksi dari subsektor perikanan paling tinggi berada di Kecamatan Pacitan. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan subsektor perikanan lebih baik difokuskan pada Kecamatan Pacitan, karena Kecamatan Pacitan memegang peranan penting di subsektor perikanan. Oke, baik, yang selanjutnya adalah peta persebaran berdasarkan nilai populasi peternakan. Berdasarkan peta pada gambar yang telah disajikan oleh peneliti dalam jurnal ini, maka dapat dilakukan berdasarkan perencanaan pembangunan ekonomi dan kewilayahan dari sektor pertanian, kehutanan, dan lebih baik mengembangkan subsektor tanaman pangan di Kecamatan Donorejo, sektor perikanan di Kecamatan Pacitan, dan subsektor peternakan di Kecamatan Pulakan, dikarenakan nilai produksi dan populasi tertinggi terdapat pada ketiga kecamatan tersebut. Terakhir ialah kesimpulan dan saran. Pertama adalah kesimpulan. Analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa subsektor basis dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ialah subsektor tanaman pangan dan perikanan. Subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak mengalami transformasi struktur ekonomi. Dapat dilihat ada peta ARGIS yang berupa peta spasial ditunjukkan bahwa berdasarkan nilai produksi potensi subsektor tanaman pangan berada di Kecamatan Donorejo, untuk potensi subsektor perikanan berada di Kecamatan Pacitan, dan sedangkan berdasarkan nilai populasi potensi subsektor peternakan berada di Kecamatan Pulakan. Sarannya yaitu subsektor tanaman pangan dan perikanan lebih diprioritaskan karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Pacitan maupun dapat diekspor. Subsektor tanaman pangan
perikanan, dan peternakan tertinggi berdasarkan analisis riset sehingga mempertahankan ketiga subsektor ini untuk dasar perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih baik mengembangkan subsektor tanaman pangan di Kecamatan Hijau, subsektor perikanan di Kecamatan Pacitan, dan subsektor peternakan di Kecamatan Tulasan. Hal ini dikarenakan nilai produksi dan populasi tertinggi berada di kecamatan tersebut. Berikut merupakan video tentang cuplikan pertanian di Indonesia pada era COVID-19 ini. Video ini diambil dari YouTube. Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor pembangunan identitas bangsa, hasil pertanian di tanah bumi Ibu Pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Dimulai dari para petani yang memanggul cangkul dan garut tanpa mengeluh, sektor pertanian tidak pernah berhenti melangkah maju. Tahun ke tahun terus melakukan inovasi untuk menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik. Kini dengan adanya peralatan Al-Sintan, selain pengelolaan agraria menjadi lebih mudah, proses panen dan pasca panen menjadi lebih efisien dan juga cepat. Tangan-tangan terampil yang turun-temurun membangun kehidupan pertanian, jangan sampai kehilangan penerusnya. Saatnya generasi muda ikut andil dan bergerak. Jadilah pahlawan bangsa yang beraksi di era globalisasi. Bersatu padu melanjutkan nafas sektor pertanian di negara ini. Meski situasi pandemi COVID-19 masih membatasi area berkegiatan kita, bukan berarti kita berhenti menjadi orang-orang produktif. Bercocok tanam bisa jadi pilihan kegiatan yang positif selama berada di rumah. Informasi tentang cara bercocok tanam kini dapat diakses secara luas. Siapa saja dapat melakukannya. Metode sederhana seperti hidroponik yang dilakukan di halaman rumah dapat membentuk ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Menanam sayur-sayur untuk mengkonsumsi sehari-hari atau tanaman-tanaman yang dapat menjadi obat keluarga. Hasil panen pasti terjamin kebersihannya, serta aman untuk dikonsumsi. Dengan memulai dari pekarangan rumah sendiri, kita sudah turut mensukseskan program pekarangan pangan lestari yang dibuat oleh pemerintah. Milikilah semangat yang besar untuk melakukan kegiatan tani, meski tidak ada lahan yang luas. Bertani dapat menjadi kegiatan menyenangkan yang dilakukan bersama keluarga, teman, dan orang-orang tercinta. Wujudkan kemerdekaan pangan penduduk Indonesia dan optimis untuk membangkitkan perekonomian pasca pandemi. Dengan semangat juang yang kita punya, mari menanam hal kecil dengan penuh rasa cinta, menepuk kebiasaan baik untuk memetik berbagai hal besar di kemudian hari. Video yang sudah ditampilkan, kita mengambilnya dari YouTube, dari Kementerian Pertanian RI, yang berjudul Semangat Membangun Pertanian Indonesia Maju di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pesan dari kelompok kami, semangat untuk memajukan pertanian di Indonesia dan jangan menganggap rendah petani, karena petani itu sangat berjasa untuk kita semua. Mungkin itu pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.